Bank Indonesia melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK November 2024 yang tercatat sebesar 125,9. IKK mulai merangkak naik dari posisi sebelumnya yaitu 121,1, tepatnya selepas Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden. Berdasarkan kategori pengeluaran keyakinan konsumen di bulan November 2024, tercatat meningkat untuk seluruh kategori. Peningkatan IKK tertinggi tercatat pada responden dengan pengeluaran kurang dari 5 juta rupiah. Peningkatan IKK didukung oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini atau IKE dan Indeks Ekspektasi Konsumen atau IEK yang masing-masing tercatat sebesar 113,5 dan 138,3. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 109,9 dan 132,4. Adapun IKE dan IEK tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah mengusulkan kepada OJK agar Bank BRI maupun Bank Syariah Indonesia berperan sebagai pengelola bank emas atau bullion bank. Menurut Airlangga, Indonesia sudah seharusnya kini memiliki bullion bank sendiri karena telah mampu memproduksi emas batangan sebesar 60 juta ton per tahun di kawasan ekonomi khusus Gresik mulai tahun ini. Dengan kemampuan produksi emas batangan seberat 60 juta ton per tahun, dan keberadaan stok emas di PT Pegadaian sebesar 70 ton, menurutnya tak ada alasan Indonesia tidak mau membuat bullion bank sendiri. Keberadaan bullion bank menurutnya juga akan berguna bagi industri perhiasan. Di sisi lain, ia melanjutkan sudah jamak diketahui bahwa emas menjadi komoditas utama incaran investasi saat krisis karena dianggap sebagai aset yang aman. Maka, Indonesia menurutnya harus bisa mengelola secara mandiri aset-aset emasnya di bullion bank. Pertamina memproyeksikan konsumsi harian masyarakat untuk BBM jenis bensin seperti Pertalite saat libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 mengalami kenaikan 5%. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memaparkan bahwa permintaan BBM jenis Pertalite pada libur Nataru 2024-2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan, terutama dibandingkan permintaan pada periode kondisi normal. Sementara itu, untuk permintaan BBM jenis solar saat Nataru 2024-2025 diperkirakan akan mengalami penurunan 3,3% dibandingkan kondisi normal. Hal ini terjadi lantaran adanya pembatasan untuk pengangkutan barang umum pada saat Nataru. Kemudian untuk permintaan LPG, Pertamina memperkirakan akan ada kenaikan sekitar 2,7% dibandingkan kondisi normal karena aktivitas rumah tangga yang biasanya meningkat saat Nataru. Jepang merevisi pertumbuhan ekonominya untuk kuartal 3 tahun 2024 menjadi 1,2%. Angka itu lebih tinggi dari angka yang dirilis sebelumnya di level 0,9%. Angka revisi tersebut diterjemahkan menjadi ekspansi kuartal ke kuartal sebesar 0,3% dalam istilah yang disesuaikan dengan harga dibandingkan dengan pertumbuhan 0,2% yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2023. Secara rinci, kontributor terbesar PDB Jepang yang dipimpin oleh permintaan swasta turun 0,1% pada kuartal 3. Angka ini direvisi naik dari penurunan 0,2% dalam estimasi awal. Namun, konsumsi swasta yang menyumbang lebih dari separuh ekonomi Jepang meningkat hanya 0,7%, turun dari pembacaan awal pertumbuhan 0,9%. Meskipun peningkatan permintaan domestik akan disambut baik oleh para pembuat kebijakan, di sisi lain Bank of Japan berpandangan bahwa ekonomi sedang pulih dapat mengalami hambatan akibat ketidakpastian atas tarif yang diusulkan oleh Presiden terpilih AS Donald Trump. Pasca kekacauan politik yang terjadi, kondisi nilai tukar won Korea Selatan terhadap dolar Amerika Serikat tampak ambruk dan menyentuh level terendah dalam 2 tahun terakhir. Won Korea Selatan menyentuh angka terpuruk ke angka 1.435,29 won per dolar AS. Salah satu alasan utamanya yakni kekacauan di Korea Selatan, khususnya setelah pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Hal tersebut memicu kegemparan politik di dalam negeri.
Pada momen itu, Won Korea Selatan langsung ambruk. Keputusan darurat militer tersebut memunculkan kekhawatiran secara luas, karena darurat militer di Korea Selatan memungkinkan penangkapan tanpa surat perintah, pembatasan kebebasan berkumpul, dan kontrol penuh militer atas media. Kendati keputusan darurat militer dicabut, namun ketegangan dan kekacauan di Korea Selatan masih terus berkecamuk. Meski Presiden Yoon Suk Yeol lolos dari mosi pemakzulan, namun Yoon kini dicegah ke luar negeri karena penyelidikan atas dugaan pemberontakan terkait penetapan darurat militer.